Setelah berkali-kali menang hanya dengan skor 1-0, di pertandingan terakhir, Persib menghancurkan Madura United dengan skor 5-0. Banyak yang bilang Persib terlihat berbeda, banyak yang bilang Persib berubah, tapi menurut saya tidak. Persib tetap bermain dengan gaya mainnya yang biasa, melakukan kontrol bola, sabar dalam membongkar pertahanan lawan, dan juga melakukan rotasi posisi untuk menghancurkan defensive shape-nya dari lawan. Namun memang ada beberapa detail-detail yang berbeda di pertandingan kali ini yang membuat skor akhirnya terasa sangat memuaskan, dan detail-detail itu yang akan dibahas di video kali ini. Karena kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya kemenangan besar ini bahkan sudah bisa terlihat sejak awal pertandingan. Di pertandingan kali ini terlihat memang dominasi Persib terlihat sejak awal. Hal tersebut tapi bukan karena Persib merubah filosofi bermainannya gitu ya, sehingga terlihat berbeda dibandingkan hasil-hasil sebelumnya. Namun memang di pertandingan kali ini ada eksekusi detail yang membuat hasil akhir dari pertandingan Persib ini berbeda. Di channel ini kita akan terus membedah detail-detail taktik Persib di setiap pertandingan, poin-poin apa yang terjadi di pertandingan tersebut yang mempengaruhi pertandingan. Jika kamu tertarik dengan analisa yang seperti disampaikan di video kali ini, boleh di-subscribe agar di analisa-analisa berikutnya juga terinformasikan. Oke, jadi poin pertama yang sudah berpengaruh terhadap pertandingan kali ini adalah bagaimana line up Persib yang tidak bisa terprediksi gitu. Memang sebenarnya perubahannya tidak banyak ya. Contohnya ketika di match kali ini untuk pemain nomor 9 striker utama Bojan memilih Ramon Tangki. Padahal di beberapa pertandingan sebelumnya menit bermainnya Ramon Tangki itu sangat minim. Bahkan di pertandingan terakhir Ramon Tangki tidak bermain karena kalah dengan Andrew Yung dan juga Sergio Castel. Tapi di pertandingan kali ini ternyata Ramon Tangki yang dipilih. Hal kecil itu secara tidak langsung pasti berpengaruh karena kita tahu ya gaya main Andrew Yung dan Ramon Tangki itu beda. Jadi bisa jadi tim pelatih lawan udah menyiapkan bagaimana cara menghandle Andrew Yung. Yang dipasangnya Ramon Tangki. Perubahan kedua adalah bagaimana di pertandingan kali ini Berginho yang di pertandingan sebelumnya, beberapa pertandingan sebelumnya itu berada di sayap kanan gitu ya. Kirinya tetap Sadil dan di tengahnya tuh biasanya Adam Alis. Sekarang ditukar nih. William Barros dimainkan kembali sebagai sayap kanan, Berginho-nya digeser ke gelandang serang gitu di posisi attacking midfielder. Perubahan kecil, perubahan sederhana gitu ya, tapi itu juga bisa mempengaruhi bagaimana tim lawan analisanya itu gagal gitu. Karena bisa aja seperti di pertandingan sebelumnya, seperti ketika melawan Ratchaburi. Banyak menyerang melalui sisi di mana Berginho ada gitu, karena Berginho secara defensif memang kurang. Nah, dengan dirubah Berginho ke sisi attacking midfielder, Berginho lebih leluasa untuk dieksploitasi sisi attackingnya. Dia sebagai attacking midfielder, ketika Persib ingin melakukan overload di sisi sayap kiri, dia akan bergerak ke sayap kiri untuk menambah jumlah di sana. Ketika Persib menyerang dari sisi kanan, Berginho pun memberikan opsi umpan ke sebelah kanan. Jadi mobile-nya Berginho itu ke situ, ke kanan, ke kiri atau ke tengah gitu ya. Ketimbang ketika dia bermain di posisi sayap itu harus maju mundur gitu ya, karena sisi defensifnya juga tanggung jawabnya besar. Nah, bisa jadi juga Madura udah menyiapkan tuh kita serang dari sisi Berginho, makanya di sisi kirinya penyerangannya Madura dia menaruh Ruksi dan juga Lulinya gitu ya. Nah, itu menjadi buyar gitu rencana itu, karena ternyata sayap kanan yang dipakai adalah William Barros yang secara defensif kita tahu ya sangat bagus, sehingga dari line up yang tidak terprediksi itu analisa lawan terhadap formasi Persib, gaya main Persibnya juga menjadi tidak sesuai gitu. Hal itu juga yang terjadi, yang terbukti dari interviewnya pelatih Madura selesai pertandingan gitu ya, di mana dia mengatakan bahwa pertandingan malam ini tidak seperti yang mereka rencanakan. Memang karena mereka kebobolan terlalu cepat di babak pertama dan perlu mengubah cara bermainnya. Itu mungkin di awal mereka udah menyiapkan tuh nyerang dari sisi Berginho ada gitu. Lalu untuk pemain bertahan, Andrew Yung itu tipikalnya yang pandai mencari posisi gitu ya. Untuk duel-duel yang bersifat fisikal kurang kuat, makanya mungkin Madura menumpuk pemain yang secara fisikal kuat di situ gitu ya. Ternyata yang dimainkannya adalah Ramon Tangki, dan untuk sisi kanannya yang asalnya Berginho diisi oleh William Barros yang secara defensif sangat bagus gitu. Setelah Persib bisa istilahnya unggul start gitu ya, Persib bisa curi start ketika Maduranya terkaget-kaget nih dengan pilihan pemainnya Persib bisa langsung melakukan permainan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Secara penyerangan seperti biasa sebenarnya Persib itu ya ini cara mainnya Persib gitu. Persib banyak menguasai bola, Persib
melakukan umpan-umpan yang geser kanan, geser kiri. Makanya banyak yang bilang seolah Persib kayak muter-muter gitu mainnya. Padahal bukan muter-muter, Persib itu mencari celah nih, celah mana yang bisa di eksploitasi gitu. Nah, memang di pertandingan kali ini dibandingkan katakanlah kita bandingkan langsung dengan pertandingan sebelumnya melawan Persita ya. Memang lini pertahanannya Madura itu tidak sekompak lini pertahanannya Persita. Di pertandingan kali ini tercatat banyak banget Persib itu mengeksploitasi sisi half space tengah-tengah ya antara central corridor dan juga sisi sayap. Jadi ada tengah-tengahnya atau kalau sebagai gambaran itu sisi di antara duet center back dengan wingback gitu. Di pertandingan kali ini kelihatan Persib mencoba mengeksploitasi half space tersebut. Kalau di kiri banyak dieksploitasi oleh Eliano Reinders gitu ya. Jadi di kirinya itu ada Sadil dan Eliano. Sadil yang menjaga di wing space-nya di sisi sayap kelebaran untuk memancing wingback-nya mengarah menjaga Sadil gitu ya. Lalu yang masuk ke half space adalah Eliano. Sedangkan di kanan yang di sisi kelebaran kanannya adalah Kang Rudianto dan yang masuk ke half space adalah William Barros. Dan itu juga keunggulannya William Barros memang bagaimana dia itu pandai dalam mencecar sisi half space dari lawan gitu. Nah, dengan rotasi posisi yang dilakukan oleh Persib, bagaimana pemain-pemain Persib di lini depan itu terus bergerak gitu ya untuk memancing pertahanan Madura itu terbuka, dan begitu space itu ada gitu ya di sisi half space, itulah yang diserang oleh lini penyerangannya Persib. Sisi half space yang Madura terbuka karena pada saat bertahan memang Madura menggunakan 5 pemain gitu ya. 2 center back di tengah itu terikat oleh posisi Ramon yang ada di situ karena mereka nggak berani tuh untuk 1 lawan 1 dengan Ramon, jadi harus 2 lawan 1. Jadi duanya kekunci di situ. Lalu back yang paling kiri terkunci oleh kelebaran di pemain sayap kanan. Yang back paling kanan itu menjaga sayap kiri yang di sini diisi oleh William Barros, dan akhirnya ada 1 pemain lagi tuh yang diikat oleh Berginho yang dia Berginho itu gelandang serang gitu ya. Dia akhirnya lari ke sisi half space dan itu yang dijaga oleh salah satu back dari Madura gitu ya. Nah, Berginho tidak hanya masuk ke half space lalu stay di situ gitu. Enggak, dia terus bergerak sehingga pemain yang tadi terikat kepada Berginho itu mengikuti pergerakan Berginho dan ada ruang kosong yang akhirnya dieksploitasi oleh Eliano Reinders. Sebuah skema permainan yang menarik gitu ya, dan pada akhirnya kelihatan di sini Eliano-nya benar-benar kosong di sisi half space. Walaupun di percobaan kali ini masih gagal karena umpan wall pass dari Eliano berhasil dihalau oleh bek lawan. Ini juga yang menjadi peluang dari Eliano, bagaimana umpan 1-2 dengan Ramon Tanki lagi-lagi diarahkan ke half space kiri dan di situ kosong gitu. Eliano bisa dengan leluasa melakukan eksekusi tendangan. Sayangnya eksekusinya masih bisa dihalau oleh kiper Diki Indrayana gitu. Nah, ini juga lebih jelas terlihat di babak kedua bagaimana secara konstan gitu ya Persib terus melakukan eksploitasi di sisi half space gitu. Contohnya di sini, jadi pertama Andrew Yung nih masuk ke sisi half space. Ketika masuk, dia nggak stay di situ. Andrew Yung-nya terus menarik back ke tengah gitu ya. Lalu yang masuk adalah Eliano. Setelah Eliano-nya masuk, nggak stay di situ juga. Andrew Yung-nya akhirnya ke dalam, Eliano-nya ke arah luar. Otomatis ada ruang terbuka di situ. Yang masuk adalah Adam Alis. Jadi terus para pemain Persib itu melakukan rotasi posisi, masuk ke half space, bergerak keluar. Itu tujuannya adalah untuk memancing lawan dan selalu ada 1 pemain di sisi half space sebagai opsi umpan. Walaupun Persib juga tetap bermain sabar, nggak selalu nih pas ada pemain di half space langsung dikasih umpan ke situ. Dilihat juga situasinya, kalau dirasa masih terlalu crowded di situ, Persib akan mundur lagi ke belakang, back pass lagi. Jadi ya gitu cara mainnya Persib itu gitu, nggak menggebu-gebu harus langsung nyerang. Tapi kita lihat situasi. Kalau bisa masuk, oke, lakukan progressive pass gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, reorganize dulu ke belakang. Gitu. Pada proses gol-golnya Persib juga terlihat bagaimana sisi half space-nya Madura itu ya dieksploitasi dan berhasil menjadi gol. Yang lebih kelihatan adalah di gol keempat dan gol kelimanya Persib. Di gol keempat kelihatan ya bagaimana Persib melakukan diagonal long pass ke William Barros. Dan di sini kelihatan lagi di babak kedua Madura mengganti formasi dari asalnya 3-4-3 yang kalau bertahan menjadi 5-3-2 menjadi 4-4-2. Otomatis di lini belakang semakin berkurang lagi tuh jumlah pemainnya gitu ya. Nah, di sini kelihatan tetap dua center back di tengah terikat oleh satu penyerang yang stay di area central corridor gitu ya, sehingga back sayapnya harus one on one dengan William Barros. Ada celah yang lebar antara back dan wing back kiri gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan. Di sini Lucho lari ke half space gitu ya, untuk kemudian melakukan kombinasi umpan dengan Eliano Reinders, dan lagi-lagi ada celah di half space Madura gitu. Dan terciptalah
gol keempatnya Persib. Di gol kelima kalau tadi half space kiri, di gol kelima yang dieksploitasi adalah half space sebelah kanan, di mana lagi-lagi umpan diagonal ke Beckham di sebelah kiri gitu ya. Dan lagi-lagi secara shape-nya itu dua back tengah kekunci sama satu pemain yang ada di central koridor gitu ya, dan dua wing back-nya itu kekunci juga sama penyerang sayapnya Persib, sehingga ketika ada satu gelandang yang masuk ke half space itu tanpa penjagaan. Dan di sini juga kelihatan bagaimana rotasi posisi pemainnya Persib gitu ya, yang ada di posisi central koridor, di posisi penyerang bukan Andrew Yung tapi Putros gitu ya. Andrew Yung-nya lagi drop ke tengah untuk yaitu tadi merusak struktur pertahanan dari Madura. Akhirnya Beckham yang menerima bola melihat Adam Alis lari ke half space sebelah kanan pertahanan Madura gitu ya. Terciptalah gol kelima dari Persib yang diciptakan oleh Frans Putros gitu ya. Jadi itu secara penyerangan Persib benar-benar mengobrak-abrik lah pertahanannya Madura gitu ya. Dengan gaya khasnya Persib memang melakukan kontrol bola gitu ya, lalu melakukan rotasi posisi, merusak struktur pertahanan lawan, dan ketika berhasil itu yang dicecar oleh Persib gitu ya. Secara defense-nya gimana? Jadi di pertandingan kali ini benar-benar Persib itu melakukan total domination gitu ya. Pada saat bertahan Persib seperti biasa ya banyak melakukan man-to-man marking, tapi yang paling terlihat jelas adalah bagaimana efektifnya Persib dalam melakukan counter press. Jadi ketika Persib kehilangan bola gitu ya, otomatis terjadi transisi negatif atau ada juga yang bilang defensive transition gitu ya. Nah di situ para pemain Persib cuma back doang, nggak cuma gelandang doang, tapi sampai ke penyerang bahkan semuanya lah. Pokoknya pada intinya konsepnya adalah pemain terdekat langsung melakukan pressing terhadap pemegang bola gitu ya, membuat mereka tidak nyaman, tidak harus selalu merebut bola gitu ya. Tapi bagaimana mengunci opsi umpannya mereka gitu. Jadi mereka harus segera buru-buru melepas bola gitu ya, yang pada akhirnya biasanya umpan-umpannya itu mudah diantisipasi oleh Persib sehingga Persib bisa merebut kembali bola gitu ya, dan menguasai kembali bola gitu. Jadi mungkin rencana awalnya Madura tuh kebaca lah pasti gitu ya. Dengan formasi ketika bertahan 5-3-2 mereka menumpuk banyak pemain di belakang gitu ya. Pokoknya mereka bermain bertahan dulu, ketika berhasil merebut bola akan langsung melakukan counter attack gitu ya. Nah rencana itu buyar gitu karena memang counter press-nya Persib itu sangat efektif. Terlihat di momen ini bagaimana Ramon kehilangan bola dan nggak langsung diem gitu. Pemain-pemain terdekat langsung melakukan pressing terhadap pemegang bola. Di sini yang paling terdekat adalah Ramon Tangi dan Lucho. Sedangkan pemain lain langsung reorganize gitu ya untuk lari ke belakang, dan pemain yang ditekan pada akhirnya semacam ya panik juga ya, namanya ditekan oleh dua pemain. Akhirnya dia harus segera melepaskan bola ke sekelihatannya dia lah gitu ya. Pada akhirnya di bola berikutnya Frans Putros berhasil melakukan tackle. Dia shout out juga ya untuk Frans Putros di beberapa pertandingan terakhir. Memang nggak terlihat secara statistik, tapi yang kelihatan banget bagaimana Frans Putros itu sangat efektif dalam defensive transition, dalam memotong serangan lawan gitu ya. Ini juga momen di babak kedua di mana ketika Andrew Yung kehilangan bola gitu ya, para pemain Persib yang terdekat dengan pemegang bola langsung menutup gitu ya, bahkan di sini 3 pemain langsung menutup opsi umpan si pemegang bola gitu ya. Pada akhirnya pemegang bolanya menendang bola ya sekelihatannya dia gitu ya, dan bola berhasil diintercept oleh Beckham Putra gitu. Jadi benar-benar dominasi total dari Persib pada saat menyerang. Persib melakukan apa yang biasa dia lakukan gitu ya, dan pada pertandingan kali ini secara hasil terjadi banyak gol, yaitu perpaduan antara memang defense-nya Madura yang tidak sekompak lawan-lawan Persib sebelumnya gitu ya. Ya contoh paling dekat dengan Persita lah, bagaimana Persita itu ketika sudah memotong Persib itu dari build up pertama, mereka melakukan mid block 4-2, jadi 6 pemain tuh di tengah gitu ya. Nah, kalau Madura enggak, mereka menumpuk pemainnya di belakang atau melakukan low block lah ya. 5-3-2, di mana tiganya itu terlalu dalam juga mereka jaraknya gitu ya, terlalu narrow gitu. Jadi pada akhirnya Persib leluasa melakukan build up melalui sisi sayap untuk kemudian masuk ke half space-nya lawan gitu. Dan ketika transisi bertahan lah ya, Persib efektif banget dalam melakukan counter press. Jadi belum sempat Maduranya set up play untuk attack gitu ya, udah direbut lagi sama Persib gitu. Oke, jadi itu poin-poin yang bisa dicatat nih ya dari pertandingan Persib melawan Madura. Tentu sebenarnya kalau dicari poin-poin yang lain pasti akan banyak, tapi ya videonya akan jadi kebanyakan gitu ya. Nah, tapi yang terlihat jelas di pertandingan kali ini, jadi bukan Persibnya yang berubah, bukan juga banyak yang bilang, tah ini bisa main atraktif gitu ya. Enggak, memang gaya main Persib itu kayak gini. Dalam menyerang itu bermain sabar. Enggak yang
langsung crossing ke depan, langsung umpan terobosan. Enggak, ada beberapa momen juga ketika Ramon Tankinya udah lari minta bola gitu ya. Sama Bergwijn nggak dikasih, karena Bergwijn juga ngelihat kalaupun bola berhasil ke Ramon Tanki, itu Ramon Tanki itu lagi posisi 1 lawan 3 gitu. Kalaupun bola berhasil ke Ramon Tanki untuk bisa kerebut itu tinggi gitu ya. Bukan karena Ramonnya ya, karena 1 lawan 3-nya gitu. Nah, jadi main sabar lagi, back pass lagi ke belakang, set up lagi. Jadi ini memang cara mainnya Persib. Cuma di pertandingan kali ini kenapa skornya nggak 1-0 gitu ya, tapi 5-0, yaitu memang di pertandingan kali ini bagaimana rotasi posisinya Persib itu berhasil membongkar pertahanan Madura sehingga banyak ruang-ruang kosong di half space yang itu bisa dimaksimalkan oleh Persib sehingga tercipta 5 gol. Dan Madura juga ya seperti biasa ya, Persib di GBLA mah nggak susah digolin gitu. Dan bukan cuma perkara nggak bisa digolin itu karena Tejo bermain luar biasa. Nggak, secara serangan lawan pun teredam gitu oleh pemain Persib. Dan kalau di match kali ini, kenapa Madura bisa teredam? Karena counter press-nya Persib bener-bener efektif gitu. Jadi skor akhir 5-0 untuk Persib, kemenangan besar gitu ya. Penting banget nih buat Persib, nggak cuma untuk klasemen tapi juga untuk meningkatkan mentalitas tim dan juga kepercayaan diri tim dan juga bobotoh gitu ya, karena di beberapa pertandingan kemarin menangnya 1-0 pasti ada keraguan nih di bobotoh nih, wah Persib bisa nggak ya juara dengan permainan yang seperti ini. Padahal ya kalau kita lihat data statistik, secara permainan, secara statistik nggak ada masalah sama Persib gitu ya, cuma memang golnya aja yang sedikit gitu. Apalagi di match sebelumnya ya, Persija berhasil menang, Persija yang salah satu pesaing utamanya Persib gitu ya. Bahkan kalau menurut catatan statistik saya gitu ya, Persija itu adalah pesaing utamanya Persib, bukan Borneo gitu. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Persija bisa menang di kandang Malut yang tim itu susah banget untuk menang di sana, bahkan Persib pun kalah ya. Ini Persija menang sehingga secara moral Persija naik nih. Nah, tapi dengan kemenangan 5-0 ini momentum juga berbalik gitu ya. Persib juga kepercayaan dirinya pasti meningkat, nggak cuma bobotoh aja, tim Persibnya juga pasti akan meningkat. Apalagi nextnya Persib akan away ke Persebaya, pertandingan yang sangat berat. Persebaya juga improve banget nih dengan setelah pergantian pelatih ke Bernardo Tavares gitu ya. Apalagi main di kandang Persebaya yang terkenal sulit untuk dikalahkan. Kemenangan 5-0 atas Madura ini menjadi modal yang penting banget untuk Persib away ke Persebaya. Nah, kita lihat aja ya, apakah Persib dapat menjaga performa ini tetap konsisten sehingga tetap mendapatkan hasil-hasil yang positif. Kita akan lihat di pertandingan berikutnya dan tentu saja akan terus kita analisa. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak.